Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang teorema Pythagoras ya. Teorema Pythagoras ini ditemukan oleh ilmuwan asal Yunani Selatan yang bernama Pythagoras ya. Nah, teorema Pythagoras ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya adalah di bidang pertukangan. Pernahkah melihat tukang membangun sebuah rumah atau sebuah gedung? Tentu pernah ya. Nah, seorang tukang itu pasti ketika membangun rumah atau bangunan, dia akan mengukur lahan yang akan dibangun. Dan tukang itu juga pasti akan memastikan bahwa sudut-sudut pondasi bangunannya itu benar-benar siku-siku ya. Jadi agar kuat dan kokoh. Artinya tidak mudah runtuh begitu ya. Nah, ternyata itu adalah aplikasi dari teorema Pythagoras ya. Nah, sekarang coba kita belajar teorinya terlebih dahulu ya. Nah, bunyi teorema Pythagoras itu sudah dituliskan di sini ya. Pada suatu segitiga siku-siku bahwa kuadrat sisi miring atau hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada sebuah segitiga siku-siku, ditandai di sini ada sudut siku-sikunya ya. Nah, bagian-bagiannya ada apa aja di sini? Nah, sisi yang tegak nih ya, yang tegak lurus ini namanya adalah sisi tegak atau depan ya. Dan sisi yang mendatar ini namanya adalah sisi alas atau samping. Dan sisi yang terpanjang dari segitiga ini dan menghadap sudut siku-siku ya, yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku, maka namanya adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, ternyata teorema Pythagoras ini ada sifat-sifatnya. Yang pertama adalah bahwa teorema Pythagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Jadi bunyi dalil teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Tidak berlaku untuk semua jenis segitiga. Hanya segitiga siku-siku ya. Nah, kemudian yang kedua, minimal dua sisi yang diketahui. Jadi, nanti ketika kita akan lebih belajar lagi tentang teorema Pythagoras, pasti akan mencari panjang dari salah satu sisi. Nah, syaratnya adalah atau sifatnya adalah minimal dua sisi yang diketahui. Baru kemudian teorema Pythagoras ini bisa berlaku, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba terjemahkan teorema ini ya ke dalam sebuah segitiga. Ya. Segitiganya adalah ini ya. Ada segitiga siku-siku A B, C di sini ya. Nah, berdasarkan teorema, maka coba kita lihat ya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Kita lihat di sini ya. Berarti kalau kita tuliskan miring kuadrat itu sama dengan ya, berarti apa nih? Depan ya. Depan kuadrat ditambah samping kuadrat ya, bahwa depan kuadrat ditambah samping kuadrat ya. Nah, sekarang kita lihat di sini miringnya yang mana nih? Ini kan yang menghadap sudut siku-siku itu kan AB ya. Berarti AB kuadrat itu sama dengan depannya apa nih? Yang tegak lurus berarti BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, ini adalah teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras ya. Nah, kita misalkan sisi-sisi ini sebuah besaran ya. Misalnya AB ini C kecil, kemudian AC ini B kecil
dan BC ini adalah A kecil, ya. Maka bagaimana? Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, ya. Nah, ini kalau mencari sisi miringnya. Nah, sekarang kalau yang dicari adalah sisi tegaknya, misalnya BC atau di sini A kecil, ya. Maka bagaimana? Ya tinggal kita buat, ya. A kuadrat sama dengan, ini berarti kan C kuadratnya masih di sini, B kuadratnya pindah berarti jadi negatif. Sehingga C kuadrat dikurangi B kuadrat, ya. Nah, sama halnya dengan misalnya yang dicari adalah B kuadrat, maka sama dengan apa? C kuadrat dikurangi A kuadrat, ya. Jadi, kalau sisi miring yang dicari, maka ditambah di sini, ya. Tapi, kalau salah satu sisi penyikunya yang dicari, maka miring kuadrat ini dikurangi dengan sisi penyiku yang lainnya, gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke contoh, ya. Misalnya ada sebuah segitiga siku-siku di sini PQR, ya. Di sini misalnya PQ-nya 6 cm, QR-nya 8 cm. Tentukan panjang PR. Nah, kita langsung terapkan saja nih, ya. Panjang PR-nya. Panjang PR-nya, ya. Nah, kita pakai teorema Pitagoras, ya. Bahwa kalau PR kuadrat itu sama dengan apa? QR kuadrat ditambah PQ kuadrat, ya. Nah, kita masukkan saja PR kuadrat sama dengan QR-nya 8 kuadrat ditambah PQ-nya 6, ya, sehingga 6 kuadrat. Maka PR kuadrat sama dengan 8 pangkat 2 berapa kira-kira? 8 pangkat 2 berapa? 64, ya. Ditambah 6 kuadrat 36. Sehingga PR kuadrat itu sama dengan 64 tambah 36, 100. Ya. Nah, yang dicari adalah PR, ini masih dalam bentuk kuadrat, maka kita akarkan, ya, 100. PR-nya berapa nih? Nah, cara mencari akar, insya Allah sudah bisa, ya. Kira-kira bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya 100? Maka 10, ya. Karena 10 pangkat 2 itu adalah 100, ya. Oke, berarti PR-nya adalah 10 cm. Jadi, panjang PR sama dengan 10 cm. Ya, ini untuk subbab materi yang pertama. Nanti kita akan lebih banyak membahas tentang contoh soal yang lainnya. Nah, di sini sudah ada 2 soal, kita akan coba jawab, ya. Yang pertama, perhatikan gambar, ya. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku, ya. PQR, QR-nya 15, PQ-nya 9. Nah, pertanyaannya, tentukan panjang PR. Nah, ini cara menjawabnya itu menggunakan teorema Pitagoras, ya, karena segitiganya siku-siku. Nah, sekarang lanjut saja, ya. Bahwa menurut teorema Pitagoras, sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, sekarang kita coba, ya. Di sini sisi miringnya yang mana? Jelas sudah terlihat, ya. Maka yang menghadap sudut siku-siku itu berarti sisi miringnya. Di sini berarti QR, ya. Jadi QR kuadrat itu sama dengan, ya, PQ kuadrat ditambah PR kuadrat, ya. Nah, ini menurut teorema Pitagoras, ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya, ya. Bahwa dari soal ini yang ditanyakan adalah PR. Nah, berarti kalau PR kuadrat bagaimana? Ya. Kalau PR kuadrat berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi penyiku yang lainnya. Berarti sisi miringnya apa? QR kuadrat dikurangi sisi yang lainnya
PQ ya, berarti PQ kuadrat. Nah, ini ya. Kalau PR kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurangi PQ kuadrat ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masukkan saja PR kuadrat sama dengan QR kuadrat apa QR? 15 kuadrat ya. Dikurangi PQ 9 kuadrat ya. Maka 15 kuadrat itu berapa? 15 kalikan 15 ya. Jadi 15 kuadrat itu sama dengan 15 dikali 15, hasilnya adalah 225. Ya, dikurangi 9 kuadrat. 9 kuadrat itu berarti 9 kali 9, hasilnya adalah 81. Ya. Nah, berarti PR kuadrat 225 dikurangi 81 berapa? 144. Nah, ingat di sini masih PR kuadrat, yang ditanyakan PR. Maka kita hilangkan kuadratnya dengan cara gimana? Mengakarkan ya. Akar 144. Nah, teman-teman, kebalikannya pangkat 2 itu adalah akar 2. Ya, di sini akar 2 karena nggak ada tulisannya di sini maka namanya akar 2. Kebalikannya. Jadi kalau mencari akar 144, maka bilangan berapa yang dikuadratkan itu hasilnya 144. Ya. Berapa kira-kira? 12. Ya, jadi akar 144 adalah 12. Kenapa? Karena 12 kuadrat itu adalah 12 kali 12, hasilnya adalah 144 ya. Nah, kita sudah ketemu panjang PR-nya adalah 12 cm ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Nah, di sini bentuk segitiganya itu bisa dibolak-balik ya. Jadi tidak melulu tegak seperti ini, tidak. Yang jelas kita bisa membedakan mana sisi miring, mana depan dan mana samping gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini sama dari soal ini ya, yang diketahui adalah AC dan BC. Diminta menentukan panjang AB ya. Kita kembali lagi sesuai teorema Pythagoras bahwa sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sisi miringnya berarti sisi miring apa nih? Lihat ya bahwa yang menghadap sudut siku-siku itu adalah AC. Maka AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya, ingat, kalau mencari sisi miring maka dia dijumlah ya. Dijumlah. Nah, kalau kemudian mencari sisi penyiku yang lain, maka sisi miring kuadrat dikurangi sisi penyiku yang lainnya kuadrat ya. Berarti ini yang ditanyakan kan AB ya. Berarti AB kuadrat itu sama dengan miring kuadrat, berarti AC kuadrat dikurangi yang diketahui di sini BC kuadrat ya. Jadi kalau yang dicari sisi-sisi penyikunya baik itu AB ataupun BC, maka miring kuadratnya itu dikurangi dengan penyiku yang lainnya yang diketahui ya. Nah, kita langsung masukkan aja. AC kuadrat itu kan berarti 5 kuadrat dikurangi BC kuadrat. BC-nya 4, berarti 4 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25 dikurangi 16. Hasilnya berapa? 9. Ya, jadi AB kuadrat sama dengan 9. Ini minta AB ya. Berarti AB sama dengan akar 9. Berapa dipangkatkan 2 yang hasilnya 9? 3 cm ya. Nah, ini untuk 2 soal dari teorema Pythagoras ya. Silahkan dipelajari dan jangan lupa terus banyak berlatih. Baik, sekarang ada latihan soal ya atau tugas. Ini tugasnya silahkan dicatat di buku materinya maupun tugasnya. Kemudian seperti biasa nanti dikumpulkan di GC ya. Silahkan dicatat dulu soalnya baru kemudian dikerjakan ya. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan untuk subbab materi yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Dan tentu saja semangat ya. Terus banyak berlatih agar bisa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.